Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Oke, baiklah teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas tentang beberapa masalah yang sering kita jumpai di areal perkebunan sawit, khususnya di lahan gambut. Dan ini murni adalah pengalaman saya pribadi dan berdasarkan apa yang saya amati di lapangan. Dan ini adalah murni versinya Elam Planter, teman-teman. Jadi untuk itu mohon saksikan videonya sampai habis agar tidak gagal paham, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya selamat menyaksikan. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung saya dengan cara like, comment, subscribe, dan share juga ke semua media sosial yang kalian punya. Oke, baiklah teman-teman, dan kita langsung masuk ke videonya. Dan inilah masalah yang pertama. Jadi masalah utama dan yang pertama yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di lahan hutan gambut adalah dalam proses penggarapan lahan. Nah, dalam proses penggarapan lahan ini biasanya dilakukan dengan proses mekanis atau menggunakan alat berat. Nah, di sini tentunya untuk mengelola area hutan gambut, tentunya perusahaan harus memiliki dana yang sangat besar. Yang pertama. Yang kedua, tenaga kerja yang dipekerjakan harus tenaga kerja yang punya skill dan keterampilan yang khusus dan mumpuni. Dan yang ketiga, dan inilah masalah-masalah yang sering kita jumpai di saat penggarapan lahan baru di area hutan gambut. Ini contoh. Nah, jadi itu dia teman-teman. Jadi, risiko atau masalah utama dalam penggarapan lahan adalah alat ekskavator itu sering amblas. Dan tidak jarang itu bisa memakan korban. Kita bisa saksikan sama-sama, alat itu bisa terbenam, amblas, tumbang, dan sebagainya. Dan ini sangat berisiko besar, teman-teman. Dan ini adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit dalam penggarapan lahan baru. Oke teman-teman, itu tadi masalah yang pertama, dan sekarang kita masuk kepada masalah yang kedua. Masalah yang kedua ini adalah pembuatan jalan. Nah, pasti kita akan bingung. Seperti kita lihat di contoh yang pertama tadi, itu alat ekskavator amblas dalam genangan air, kemudian ekskavator tenggelam. Bagaimana kira-kira pembuatan jalannya? Nah, jadi inilah yang jadi masalah teman-teman. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah ini nanti kita akan bahas. Ikuti terus. Oke teman-teman, jadi kita akan lihat masalah-masalah jalan atau kondisi jalan seperti apa yang bermasalah. Dan nanti kita akan lihatkan contohnya seperti apa yang bermasalah. Dan dari masalah itu bagaimana cara mengatasinya, nanti kita akan jelaskan dan jabarkan menurut pendapat Ilham Planter. Dan saksikan terus. Oke, baiklah teman-teman. Jadi inilah contoh dari proses pembuatan jalan yang tidak sebagaimana mestinya, yang kurang baik dan benar, yang tidak memperhatikan fungsi atau keawetan dari jalan untuk kedepannya. Jadi ini adalah contohnya dari pembuatan jalan yang kurang baik dan kurang benar. Dan ini hanya gambut saja yang dibentuk badan jalan tanpa ada diberi kayu mitingan, teman-teman. Jadi ini murni gambut yang ditumpuk untuk membentuk badan jalannya. Jadi gambut itu sifatnya tuh sangat lembut, teman-teman. Jadi apabila musim hujan dan ini dilewati oleh wheel traktor atau ekskavator, nah ini akan membuat gambut itu sendiri atau jalan itu sendiri menjadi hancur. Dan ini sekarang kita dalam musim kemarau ini, teman-teman. Nah, jalannya masih belum kering. Apalagi kalau ini seandainya musim hujan, ini sungguh tidak bisa dilewati oleh wheel traktor sama sekali. Jadi sungguh sangat hancur. Kita lihat ke sana sama. Ini murni hanya gambut saja tanpa ada berlapis kayu mitingan.
sampai ke sana kita perhatikan ini hancur. Oke, dan lebih parahnya teman-teman, ini adalah lokasi areal produksi. Jadi ini yang saya maksud teman-teman, kalau jalan tidak diperhatikan sewaktu pembukaan lahan, maka apabila tanaman sawit sudah menghasilkan seperti ini akan menjadi suatu masalah yang sangat besar. Jadi masalahnya itu adalah ketika buah sudah terpanen dan akan diangkut, terkendala oleh jalan seperti ini. Jadi kalau hanya well traktor yang melewati ini, sungguh tidak bisa teman-teman. Ini harus dikawal oleh alat ekskavator. Nah, maka dari itu biaya untuk mengeluarkan TBS itu sudah sangat membengkak. Nah, karena apa? Karena tidak memperhatikan sewaktu pembukaan lahan, jalan ini tidak diperhatikan secara benar. Jadi ini adalah akibatnya. Nah, jadi bagaimana solusi dan semestinya seharusnya yang dilakukan, nanti akan kita lihatkan contoh yang baik dan benar seperti apa. Oke, jadi teman-teman, pembuatan jalan itu untuk areal gambut harusnya itu seperti ini. Jadi setelah dibentuk badan jalan tadi, kemudian dirapikan, dan harus ditambah dengan pembuatan mitingan kayu seperti ini teman-teman. Jadi mitingan kayu ini dimaksudkan adalah, jadi kayu disesuaikan ukurannya dengan lebar jalan, kemudian disusun rapi. Ini namanya mitingan. Nah, ini mitingan ini dibuat tidak hanya satu lapis saja teman-teman. Jadi ini bisa jadi 2-3 lapis. Kalau satu lapis saja, nanti jalan ini akan mudah hancur juga, karena di bawah ini kan gambut dan di bawahnya akan berair. Jadi tidak cukup satu lapis saja. Ini bisa jadi 2 lapis, 3 lapis, bahkan 4 lapis kalau tingkat gambutnya terlalu lembut. Nah, jadi agar jalannya tidak mudah hancur, jadi harus dikasih seperti ini teman-teman. Kalau tidak dikasih mitingan seperti ini, ya akibatnya seperti yang tadi. Jadi akan susah dilewati wheel traktor, apalagi kendaraan seperti mobil tidak akan bisa masuk sama sekali. Nah, jadi setelah proses pemitingan ini, jadi ini kan sudah padat. Nah, ini wheel traktor sudah leluasa bisa keluar masuk dan aman, walaupun musim hujan ini tetap aman. Nah, jadi harus seperti ini pembuatan jalan teman-teman. Jadi jauh-jauh hari sebelum penggarapan lahan tuh memang perusahaan harus sudah memikirkan ke sini. Jadi untuk pembuatan jalan tuh harus segera mungkin, mumpung kayu masih banyak. Ada ini salah satu keuntungan, jadi kayu-kayu yang bertebaran tadi selain ditumpuk dirumpukan juga diambil untuk pembuatan jalan ini teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga ini adalah pertumbuhan gulma sangat cepat. Jadi di areal gambut ini teman-teman, jadi pertumbuhan gulma itu memang sangat cepat. Jadi jika seandainya perawatannya tidak dilakukan secara berkala, tidak tepat waktu, tidak tepat rotasi, maka kita akan kewalahan diakibatkan oleh gulma ini. Jadi seperti apa? Mari kita lihat sama-sama. Oke, jadi teman-teman, ini adalah contoh gulma di areal gambut. Dan ini didominasi oleh jenis pakisan teman-teman. Yang pertama jenis pakisan ini jenis pakis kawat, atau biasa disebut juga dengan sebutan nama latin Stenoclena. Nah, jadi kalau untuk di areal gambut itu rata-rata didominasi oleh Stenoclena. Kemudian yang kedua adalah jenis pakis uban, nama kampungnya. Nah, dan pakis uban ini nama lainnya adalah Neprolepis. Jadi rata-rata untuk gulma di lanutan gambut ini didominasi oleh Stenoclena dan Neprolepis. Kemudian ada juga pakis kawat seperti ini. Biasa juga disebut orang kampung ini ada resam teman-teman. Kemudian beberapa jenis tanaman lain seperti kayu-kayuan. Oke teman-teman, jadi ini contoh
contoh dari keterlambatan dari rotasi perawatan penyemprotan atau pengendalian gulma. Jadi apabila telat rotasi, dan biasanya rotasi di sini adalah rotasi per 3 bulan sekali, teman-teman. Jadi ini sudah lewat 3 bulan ini. Ini sudah lewat 3 bulan, kira-kira gulmanya memang sudah seperti ini. Hampir sudah menutupi pokok sawitnya. Dan ini didominasi oleh jenis pakisan Stenoclena dengan Neprolepis tadi, teman-teman. Sekarang kita coba lihat ke dalam. Nah, jadi teman-teman dapat kita saksikan ini adalah jenis Stenoclena pakisan didominasi. Kemudian didominasi juga oleh jenis Neprolepis dan ada juga pakis kawat atau resam. Ini sudah hampir menutupi pokok sawitnya, teman-teman. Kemudian ada juga jenis gulma seperti ini. Rata-rata di hutan gambut atau di lahan gambut banyak kita temukan. Tapi yang paling dominan untuk gulma di lahan gambut adalah Neprolepis dan Stenoclena, teman-teman. Ini untuk dirumpukannya sendiri sudah sangat tinggi sekali. Ini sepertinya sudah telat 3 bulan, udah lewat 3 bulan. Ya, jadi itulah teman-teman. Masalah yang ketiga adalah pertumbuhan gulma sangat cepat. Nah, dari akibat pertumbuhan gulma ini sangat cepat, tentunya rotasi harus selalu berjalan. Biasanya kita terapkan itu rotasi per 3 bulan. Jadi dengan adanya rotasi per 3 bulannya, tentu dana atau keuangan dari perusahaan akan dibutuhkan sangat besar. Karena kita untuk mengejar rotasi tadi. Apabila rotasi terlambat, ya maka akan mengakibatkan hal yang seperti sudah kita lihatkan tadi. Makanya untuk itu, baik asistennya, baik pengawas lapangannya harus sigap melihat situasi kondisi seperti ini. Kemudian segera membuat program kerja untuk melakukan pekerjaannya untuk mengendalikan kondisi gulma dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada masalah yang keempat. Nah, masalah yang keempat ini adalah hama dan penyakit di areal gambut itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama ada rayap, kemudian ada tirataba, ulat bulu, ulat kantong, ulat api, tikus, dan masih banyak lagi. Jadi dari antara jenis hama dan penyakit itu, yang paling berbahaya adalah rayap. Nah, jadi masalah yang akan ditimbulkan oleh rayap ini akan membunuh dari setiap pokok sawit. Jadi kalau kita hitung rasionya itu, kira-kira per hari itu dalam 1 hektar mampu 1-2 pokok itu akan dibunuh oleh rayap. Jadi ini sangat berbahaya sekali, dan rayap merupakan masalah utama pada tanaman kelapa sawit di areal gambut. Jadi nanti akan kita lihatkan contoh pokok sawit yang terkena serangan rayap seperti apa. Oke, baiklah teman-teman. Jadi kita akan lihat nih contoh pokok sawit yang terkena serangan rayap. Oke. Ini dia teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh serangan rayap terhadap pokok sawit. Dan ini langsung membunuh kelapa sawit, teman-teman. Jadi serangan rayap itu dimulai dari, biasanya serangannya itu yang paling berbahaya. Dia menyerang masuk melalui tanah dan langsung masuk ke tengah-tengah umbutnya itu. Jadi tengah-tengah umbut itu dilobangi. Kemudian ciri-ciri utama terserang rayap yang sudah parah itu adalah pucuknya ini sudah. Jadi serang utama itu dari pucuk dahan kelapa sawitnya itu langsung menguning atau mati. Apabila pucuknya mati, makanya pokok sawit itu sudah tidak bisa tertolong lagi, teman-teman. Jadi selain menyerang dari bawah melalui umbut tadi, kemudian dia juga akan membuat sarang di sekeliling pokok ini. Nah, ini contoh serang rayap, teman-teman. Jadi rayap ini adalah jenis hama yang paling berbahaya di lokasi hutan gambut. Nah, jadi ini harus cepat diantisipasi, harus dikendalikan, teman-teman. Oke teman-teman, ini dapat kita saksikan lagi ada pokok rayap yang sudah mati.
pokok kelapa sawit yang sudah mati terserang oleh rayap. Ya, ada banyak nih teman-teman. Di dalam satu gawang ini ada 3 pokok yang terserang oleh rayap. Ada 4. Jadi serangan rayap ini sangat brutal teman-teman. Makanya rayap ini harus dikendalikan. Oke, jadi inilah contoh dari rayap itu teman-teman. Jadi areal gambut, ini kan gambut semuanya. Ini merupakan sarang dari rayap teman-teman. Nah, dalam perkebunan kelapa sawit hutan gambut, rayap ini tidak boleh kita musnahkan. Kenapa tidak boleh kita musnahkan? Karena rayap ini membantu untuk menguraikan dari kayu-kayu, sisa-sisa kayu, sisa-sisa tumbuhan ini. Kalau tidak ada rayap, maka kayu-kayu dan sisa-sisa tumbuhan ini tidak akan pernah melapuk dan tidak akan pernah terurai. Jadi di satu sisi rayap ini sangat membahayakan dan di sisi lain dia juga menguntungkan. Makanya untuk rayap ini tidak boleh kita musnahkan tapi harus kita kendalikan. Kendalikannya seperti apa? Makanya kita nanti akan melakukan penyemprotan dengan cara sekeliling pokok ini kira-kira radius 1 meter keliling, kemudian batangnya, kemudian pucuknya kita lakukan penyemprotan secara merata sebasah mungkin, dan sekitar piringan ini kita jaga dari serangan rayap. Oke teman-teman, jadi itu dia contoh serangan rayap yang sangat membahayakan. Rayap merupakan masalah utama hama penyakit yang sangat membahayakan di areal gambut. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada masalah yang kelima. Nah, masalah yang kelima ini adalah ketika musim hujan telah datang. Nah, ketika musim hujan, ini rata-rata semua areal gambut ini akan banjir semuanya. Semuanya akan tergenang air. Nah, dari kondisi seperti ini akan menimbulkan masalah, yaitu semua pekerjaan, semua kegiatan itu tidak akan bisa dilakukan. Baik itu pekerjaan panen, baik itu pekerjaan penyemprotan, pruning, pemupukan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua areal tergenang. Nah, ini adalah menjadi suatu masalah. Nah, jadi dapat kita lihat ini adalah contoh dari areal yang banjir seperti apa teman-teman. Kemudian kita masuk kepada masalah yang keenam. Ini adalah masalah yang keenam. Masalah yang keenam ini ketika musim kemarau datang. Nah, ini akan menimbulkan masalah yang sangat besar sekali teman-teman. Apakah itu? Masalah itu adalah kebakaran lahan. Masalah kebakaran ini tentunya apabila sudah terjadi, ini kita akan dengan sigap secara bersama-sama semua staf, semua anggota, semua pimpinan akan turun tangan untuk segera memadamkan api. Namun sebelum terjadi kebakaran, kita harus ambil tindakan preventif, yaitu dengan setiap lokasi, setiap blok kita harus sediakan kolam air. Untuk apa? Agar nanti memudahkan apabila terjadi kebakaran, kita siap untuk melakukan penyemprotan terhadap kebakaran tersebut. Kemudian kita juga persiapkan alat-alat peralatan seperti peralatan damkar seperti robin, kemudian bahan bakarnya, kemudian transportasi untuk segera kita menuju ke areal kebakarannya. Jadi kita harus mempersiapkan tindakan-tindakan preventif sebelum terjadi kebakaran. Oke teman-teman, jadi itulah dia masalah-masalah yang sering kita jumpai di perkebunan kelapa sawit areal hutan gambut. Oke, jadi demikianlah video kita kali ini teman-teman.
Semoga video ini bermanfaat dan kita sudah membahas dan merangkum di channel Ilham Planter apa-apa saja masalah utama yang sering dijumpai di lahan perkebunan kelapa sawit, khususnya di lahan gambut. Oke teman-teman, demikian. Jika ada salah-salah kata dan salah-salah pembahasan, mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Dari satu planter untuk planter Indonesia.